Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Anugrah Akbar dari kelas IF 404. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi komunikasi data dari sesi 7 sampai sesi 15. Untuk topik materinya adalah yang pertama data link control, lalu multiplexing, lalu switching network, lalu packet switching, yang kelima asynchronous transfer mode, yang keenam ATM dan frame relay, dan yang terakhir algoritma genetika lanjutan. Materi yang pertama, data link control. Apa itu data link control? Data link control adalah proses yang mengatur komunikasi data antar dua perangkat dalam jaringan, mendeteksi dan mengoreksi kesalahan data, mengatur aliran data agar tidak terjadi tabrakan, menyediakan framing agar data dapat dipisah-pisah menjadi unit terkecil, dan berada pada lapisan kedua pada OSI, yaitu data link layer. Kurang lebih beginilah model frame transmisi dari source-nya ke destination. Untuk error free transmission seperti ini, untuk transmission with loss and errors, nomor frame 4 nya tidak ke frame 4, bedanya di frame 2 dan frame 4. Apa itu framing dalam data link control? Framing atau proses membungkus data dalam bentuk frame. Metode framing yaitu karakter spesial atau karakter count, bit stuffing, bytes dan byte stuffing. Tujuan framing adalah agar penerima tahu kapan frame dimulai dan berakhir. Lalu flow control dan error control. Flow control adalah yaitu stop and wait dan sliding window. Lalu error control yaitu ada dua, yaitu ARQ atau automatic repeat request dan FRC atau forward error correction. Kombinasi keduanya menjamin komunikasi yang handal. Protokol data link control. Protokol yang sering digunakan adalah HDLC atau High Level Data Link Control dan PPP Point to Point Protocol, lalu Ethernet IEEE 802.3. Masing-masing memiliki keunggulan dan cara framing yang berbeda-beda. Lalu materi yang kedua adalah multiplexing. Apa manfaat dan definisinya? Multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu media transmisi. Tujuannya untuk menghemat bandwidth dan meningkatkan efisiensi transmisi. Dan multiplexing juga digunakan pada jaringan telekomunikasi dan komputer. Cara kerja multiplexing adalah dari inputnya ada banyak menjadi satu link atau n channels, lalu outputnya. Lalu jenis-jenis multiplexing diantaranya adalah FDM, Frequency Division Multiplexing, yang membagi channel berdasarkan frekuensi, contohnya seperti siaran radio dan TV kabel.
Lalu yang kedua adalah WDM, Wavelength Division Multiplexing, yang digunakan pada serat optik dengan panjang gelombang yang berbeda. Aplikasi dan kelebihan multiplexing. Aplikasi multiplexing antaranya adalah internet, telekomunikasi, TV kabel, dan satelit. Kelebihannya untuk menghemat biaya, efisiensi bandwidth, skalabilitas jaringan yang meningkat. Kesimpulan dari multiplexing adalah solusi penting untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan, memungkinkan banyak pengguna berbagi satu media. Jenis yang digunakan tergantung pada media dan kebutuhan sistem. Lalu untuk materi yang ketiga, switching network. Switching network adalah memilih jalur terbaik untuk pengiriman data. Tujuannya untuk efisiensi rute, penghematan bandwidth, dan kecepatan pengiriman data. Simple switch network gambarannya seperti ini. Dari semua PC, dari banyak PC switching node ke beberapa server. Dan ini ada mainframe-nya. Dia bisa memilih jalur dari misal PCB bisa memilih jalur dari 1 ke 2 atau ke 4 untuk menuju ke PC lain atau server atau mainframe-nya. Sirkuit switching. Jalur tetap dibentuk sebelum komunikasi dimulai. Digunakan dalam telepon konvensional dan kelebihannya adalah koneksi yang stabil karena dapat memilih jalur sendiri. Kekurangannya tidak efisien bila tidak ada data yang dikirim. Paket switching. Data dipecah menjadi paket-paket kecil. Paket dapat menempuh rute yang berbeda, digunakan pada internet, efisien dan cepat untuk komunikasi data. Message switching dan perbandingan switching. Message switching dapat menyimpan seluruh pesan sebelum diteruskan. Tidak efisien dan jarang digunakan sekarang. Perbandingannya, paket switching unggul dalam fleksibilitas sedangkan sirkuit switching unggul dalam kestabilan. Penerapan switching dalam jaringan modern adalah LAN menggunakan switch Ethernet. Internet menggunakan teknologi paket switching. Jaringan telepon masih menggunakan sirkuit switching. Switching adalah dasar komunikasi yang modern. Lalu routing. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirim data antar perangkat dalam jaringan. Jenis routing ada dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Untuk static, jalurnya tetap tetapi diatur secara manual. Sedangkan dinamik, jalurnya otomatis dan adaptif. Contohnya seperti RIP dan OSPF. Fungsi routing adalah mengarahkan data, menghindari kemacetan, menjaga efisiensi. Materi yang keempat adalah paket switching. Konsep utama paket switching adalah terdiri dari header, payload, dan trailer. Paket dikirim secara independen, dapat tidak berurutan dan dirakit ulang di tujuan.
Penggunaan paket switching adalah seperti gambar di bawah. Dari si A mengirim paket ke network langsung ke si B. Tipe paket switching ada dua, yaitu datagram dan virtual circuit. Datagram paket dikirim tanpa jalur tetap, routing bersifat dinamis. Dan virtual circuit, jalur logis dibuat sebelum pengiriman yang digunakan oleh MPLS atau X25. Perbandingan dengan sirkuit switching, untuk aspeknya lebih efisien, delay, biaya yang untuk aspek paket switching efisiensinya lebih tinggi paket switching daripada sirkuit switching. Untuk delay lebih stabil sirkuit switching, untuk paket switching belum tentu stabil. Untuk biayanya lebih mahal sirkuit switching, untuk keandalannya lebih baik sirkuit switching, tapi sama-sama baik, cuman lebih baik sirkuit switching. Keuntungan dan kelemahan paket switching. Keuntungannya lebih efisiensi bandwidth, skalabilitas yang tinggi dan fleksibel. Kelemahannya potensi delay, kebutuhan rekonstruksi paket. Aplikasi paket switching. Aplikasi paket switching digunakan dalam internet atau TCP/IP, email, web, video streaming, dan VoIP. Paket switching merupakan dasar dari teknologi jaringan modern. Lalu materi yang kelima, asynchronous transfer data. Asynchronous transfer mode. Definisi dan manfaat. ATM adalah teknologi switching berbasis sel atau cell switching. Data dikirim dalam bentuk sel tab 53 byte atau 5 byte header dan 48 byte payload. Dikembangkan untuk menyatukan layanan suara, data, dan video dalam satu jaringan. ATM cocok untuk jaringan dengan kebutuhan QoS tinggi. Karakteristik ATM adalah transfer data yang berbasis sel tetap, connection oriented atau harus membangun koneksi virtual dulu, QoS atau quality of service yang tinggi, mendukung delay rendah dan jitternya minimal, kecepatan yang tinggi, cocok untuk backbone jaringan dan multimedia. ATM cell format. Inilah contoh cell format dari ATM. Struktur sel ATM. Yang pertama header 5 byte, berisi informasi routing dan kontrol. Payload 48 byte, berisi data pengguna, menggunakan VPI atau Virtual Patch Identifier dan VCI atau Virtual Channel Identifier. Sel tetap memungkinkan pemrosesan perangkat keras lebih cepat. Lalu kelebihan dan kekurangan ATM adalah kelebihannya QoS yang baik, konsisten untuk berbagai jenis traffic, dan kecepatannya yang tinggi. Tapi kekurangannya kompleks dan lebih mahal, kurang cocok untuk jaringan yang kecil atau modern berbasis IP. Implementasi ATM di dunia nyata banyak digunakan di backbone ISP dan jaringan kampus pada tahun 90-an.
digantikan oleh IP atau MPLS karena lebih fleksibel. ATM saat ini masih digunakan di beberapa sistem lama yang membutuhkan QoS yang tinggi. Lalu materi yang keenam, ATM dan frame relay. Keduanya adalah teknologi WAN, sama-sama menggunakan virtual circuit. Perbedaan utamanya, ukuran sel atau paket dan metode penjamin QoS. ATM menggunakan sel tetap, frame relay menggunakan paket variabel. Karakteristik frame relay yaitu connection oriented, berbasis paket variabel, lebih murah daripada ATM, cocok untuk komunikasi data burst. Perbandingan ATM dan frame relay. Untuk ATM, format datanya sel tetap, sedangkan frame relay paket variabel. Untuk QoS, lebih dijamin ATM daripada frame relay. Untuk kecepatan lebih tinggi ATM. Untuk aplikasinya, biasanya ATM digunakan untuk multimedia dan frame relay digunakan data-data biasa. Kelebihan dan kekurangan frame relay yaitu kelebihannya biaya yang rendah, skalabilitas yang cukup baik. Kekurangannya tidak cocok untuk real time dan tidak menjamin QoS-nya. Penggunaan nyata dan masa depan. ATM dan frame relay banyak digunakan di masa lalu. Kini digantikan oleh teknologi berbasis IP seperti MPLS contohnya. Namun, prinsip kerjanya masih menjadi dasar pembelajaran jaringan. Lalu materi yang ketujuh, algoritma genetika lanjutan. Algoritma genetika lanjutan adalah algoritma optimasi berbasis prinsip evolusi biologis, menggunakan seleksi alam, crossover, dan mutasi. Efektif untuk menyelesaikan masalah kompleks seperti penjadwalan, routing, dan lain-lain. Representasi dan populasinya merupakan algoritma optimasi berbasis prinsip evolusi biologis, menggunakan seleksi alam, crossover, dan mutasi. Efektif untuk menyelesaikan masalah kompleks seperti penjadwalan, routing, dan lain-lain. Proses seleksi dan crossover. Seleksinya memilih individu terbaik, misalnya roulette wheel turnamen. Crossover, pertukaran bagian gen untuk membuat keturunan baru dan meningkatkan keragaman solusi. Mutasi dan evaluasi fitness. Mutasi mengubah bagian gen secara acak untuk menjaga keanekaragaman. Evaluasi fitness mengukur kualitas solusi. Proses diulang selama beberapa generasi. Lalu kelebihan dan penerapan GA adalah kelebihannya mampu mencari solusi optimal global, fleksibel untuk berbagai jenis masalah. Untuk penerapannya seperti penjadwalan produksi, penempatan antena, desain jaringan komputer. Berikut adalah contoh proses algoritma genetika dalam searching dan optimasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.